Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin di sesi Taoisme. Jadi, ini penting buat seorang pemimpin. Ya, pemimpin pastinya harus pertama-tama membereskan pikirannya. Pikirannya harus tertib. Maka syaratnya pemimpin yang pertama itu pinter. Untuk teman-teman, ya mungkin banyak dalam hidupnya terlibat dengan dunia kepemimpinan formal maupun non-formal. Perhatikan syarat pertama pemimpin harus pinter. Jadi cerdas. Maka perhatikan pikiran. Kalian yang memimpin juga harus latihan berpikir yang jernih, yang benar. Makanya Plato itu lebih merekomendasi raja yang filosof. Jadi pemimpin yang sekaligus ahli filsafat. Kenapa? Kalau orang ini ahli filsafat, dia bisa berpikir benar. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. Sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup. Kalau menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu. Awalnya kan berarti pikiran. Kenapa? Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Pemimpin itu kan yang mengarahkan, yang nuntun, yang dia pimpin. Diawali dari berpikir kan biasanya diungkapkan lewat kata-kata. Kalau pikirannya sudah rusak, pikirannya tidak jernih, pikirannya tendensius, tidak objektif, ya nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. Kalau pikiran kita isinya jorok-jorok, ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau pikiran kita isinya jernih-jernih, ya ngomongnya juga akan jernih-jernih. Perhatikan pikiran. Makanya saya sering pesen teman-teman, ayo input pikiran kita diperbaiki. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala. Karena dari situ menjelma kata-kata. Kenapa sih Pak? Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Apalagi kita yang pemimpin. Apa yang kita katakan, itu nanti yang akan dijalankan oleh yang kita pimpin. Begitu kita bicara, yaitu yang dipedomani sebagai patokan bertindak oleh orang-orang yang kita pimpin. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata, dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus, kenapa kalau dia sudah jadi tindakan? Tindakan yang asal atas petunjuk seorang pemimpin itu kan lama-lama akan jadi kebiasaan. Dia jadi norma. Pemimpinnya menyuruh upacara tiap hari Senin, ya terjadilah nanti kebiasaan upacara. Loh, kalau pemimpinnya misalnya nyuruh yang jelek, bisa dibayangkan lahir tindakan yang jelek, terus lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dari pikiran yang jelek, lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau dia jadi kebiasaan yang jelek? Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek.
anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan, kemana-mana misalnya sesuka-suka hatimu saja, nggak usah mikir. Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter, kalau bahasa agama, akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib, rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya. Sering saya ilustrasikan kan, kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya. Orang yang terbiasa jujur, jujur akan jadi karakternya. Kalau bahasanya hadis kan, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau siddiq. Barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau kadzab. Jadi dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dulu orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah. Kok sekarang rasanya beda, Pak? Kok rasanya sekarang banyak orang kok mudah marah, sudah tidak ramah lagi. Mungkin kebiasaan kita yang berubah sehingga karakter kita berubah. Kok bisa Pak kebiasaan berubah? Ya mungkin karena yang kita lakukan sehari-hari berubah. Tindakan kita berubah. Dari mana kok tindakan kita berubah? Dari kata-kata. Mungkin kita dengar dari orang yang kita percaya, kita baca dari buku yang kita suka. Itu kan dari kata-kata. Akarnya kata-kata dari mana? Dari pikiran. Berarti ada mindset yang berubah. Dari pikiran jadi kata-kata, dari kata-kata jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu, karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong. Mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu, mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, karena karakter pembohongmu tadi. Itu karakter. Kalau engkau orang jujur, mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang, disukai orang, dicintai orang, sehingga engkau diangkat jadi pemimpin, sehingga orang minta petunjuk padamu. Nah, itu takdirmu. Dari mana takdir ini kamu dapat? Dari karaktermu sebagai seorang yang jujur. Kalau engkau orangnya rajin, siap-siap menerima takdirmu, mungkin kamu jadi orang sukses, mungkin kamu jadi orang tertib, mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya. Dari mana itu muncul? Karena karakter kita. Jadi wahai pemimpin, ingat-ingatlah, perhatikan pikiranmu, karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata, karena dari kata-kata akan lahir tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena dia akan jadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu, karena itulah nanti takdir yang engkau alami. Maka hari ini kita mengalami apapun, kok rasanya ndak enak ya hidup kita, kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini. Coba kita cek
karakter apa yang kita kembangkan. Dari mana karakter itu lahir? Dari tindakan kita yang mana saja. Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itu kah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Kalau kita mau menelusuri sampai akarnya. Yang dalam hal ini, hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah, ini petunjuk dari Lao Tzu. Yuk, nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin adalah kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Nah, ini peringatan dari Lao Tzu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu karena yang sudah terjadi. Duh, kemarin kok begini ya, kemarin kok begitu ya. Apa yang kemarin aku lakukan? Aku kok keliru ini, keliru itu. Itu namanya depresi. Depresi itu karena masa lalu. Padahal masa lalu sudah lewat. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang. Ya kalau film. Kalau hidup nyata kan tidak bisa. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita mikir perbaikannya hari ini. Jangan diingat-ingat, dibayangkan terus. Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau ini lawannya depresi tadi. Membayangkan nanti besok masa depan, terus kita cemas. Waduh, ini kira-kira 3 bulan lagi kalau virus ini tidak selesai-selesai, wah bisa kolaps kita. Loh, kan khawatir kita di masa depan. Ada yang, wah tahun depan kalau masih nggak selesai, ada yang bulan depan kalau nggak selesai. Selalu kita mikir yang depan-depan, padahal kalau hari ini yang sekarang tidak beres, tidak nunggu besok, tidak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lao Tzu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasihat untuk para pemimpin, karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus concern dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa ya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita garap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan. Kemudian, memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti
kuat. Menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Lao Tzu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, kita punya yang dipimpin, berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin berarti memahami orang lain, itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ihwal yang dipimpin. Tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri, sang pemimpin. Orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana. Ini saya tidak perlu ngulang-ulang penjelasan ya. Hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri. Karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita, ya kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas. Kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita. Ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Tapi lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain. Tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa. Ini prinsip pertama. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental, itu ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita, ya agak sulit kita memimpin orang lain. Maka seorang pemimpin dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia memimpin yang lain. Ini prinsip pertama yang bisa kita teladani dari ajarannya Lao Tzu untuk kita semua. Ya meskipun judulnya pemimpin, kan sudah kita jelaskan minggu lalu siapa sih di antara kita yang bukan pemimpin. Kita semua paling tidak memimpin hidup kita di konteks hidup kita sendiri-sendiri. Yang pertama itu kenali diri, kuasai diri, pimpin diri sendiri dulu. Yang benar, baru mimpin yang lain. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan.
Maka berkata, aku tidak punya waktu, itu sama dengan berkata, aku tidak ingin. Jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya. Mau kita gunakan untuk apa, ya kan terserah kita. Jadi kalau ada orang, Mas, jalan-jalan yuk, wah saya sibuk, tidak punya waktu. Itu sebenarnya nama lain dari aku tidak mau jalan-jalan. Karena kalau dia mau, pasti ada waktu. Waktu itu kita ciptakan. Oke, saya mau besok pagi ya. Kita yang milih waktu kita gunakan untuk apa. Jadi katanya Lao Sunda, waktu itu sesuatu yang diciptakan. Wah ini sebagai mahasiswa ya harusnya kita itu paling tidak satu semester sekali punyalah tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar. Wah, saya itu ya mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya. Itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya Pak, mau Pak, tapi kan saya itu kerja Pak, kerja dari pagi sampai malam. Jadi ya berarti kamu lebih milih kerja, kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu itu tidak ada. Yang ada tidak ingin. Saya kan dari pagi sibuk ini, sibuk itu Pak. Jadi waktu untuk nulisnya tidak ada. Ya, berarti kan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi. Sementara kamu tidak ingin nulis, maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu. Oke, pemimpin juga begitu, jangan beralasan waktu. Kalau memang itu baik, harus kamu inginkan. Begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada. Kalau tidak kamu beri waktu, berarti ya itu kamu anggap tidak penting. Kalau kamu anggap penting, pasti engkau carikan waktu. Rumus sederhananya cuma itu. Oke, kita lanjutkan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu ya mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya, kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurang puasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah. Coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus, masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi, nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus,
ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau enggak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek pikirannya enggak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, terus pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, ya beloknya ke kiri, wah ya memang sedang capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti. Kapan kita bersyukur. Ini nasihat yang ke-7. Kemudian, nah ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin. Termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa. Kesibukanmu apa hari ini? Oh, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Sejak pagi sampai sore, rebahan aja nonton TV. Nah, itu kan jelas. Tapi kalau hari ini, Pak, saya itu yo bersih-bersih, ya macam-macam. Dan pokoknya aktivitasnya banyak. Nah, terus hasilnya apa, manfaatnya apa? Tidak tahu, Pak. Kelihatannya ya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah, itu jenis sibuk tidak melakukan apa. Jadi rasanya sibuk, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam. Padahal ya tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu, melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam. Padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling ya 2 jam lah Pak, 2-3 jam, padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk, tapi rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8 Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya Pak. Lah ngapain aja selama ini? Nggak tahu ya Pak, tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini. Nah, itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa. Pemimpin tidak boleh sibuk, tidak melakukan apa. Berarti rasanya capek, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk, tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini nasihat
kepada para pemimpin untuk mantap dalam bertindak, tidak mudah terpengaruh. Jadi setelah pemimpin membangun karakternya dengan mantap seperti yang ada di depan tadi, ada tahapan dia harus menegaskan diri, meneguhkan diri. Ini kalimatnya Lao Tzu seperti ini. Kalau seseorang sudah percaya, ia tidak akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Kalau seseorang sudah nyaman, ia tidak akan meminta persetujuan orang lain. Kalau seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerima. Jadi ini nasihat selanjutnya dari Lao Tzu. Yang pertama, pemimpin kalau memang sudah punya rencana-rencana yang baik, program-program yang baik, yang sudah matang didiskusikan, jalankanlah. Mungkin kiri kanan masih ada yang mengkritik, tapi kalau engkau sudah yakin, percayalah. Mungkin orang menuntut, diyakinkan, mengkritik, gunanya apa, manfaatnya apa. Tapi kalau engkau sudah yakin, sudah percaya, jalankan. Kalau orang sudah percaya, dia tidak akan capek-capek berusaha meyakinkan orang lain. Saya jelaskan maksud saya ini. Nah, kalau orangnya, saya tidak terima, bla bla bla, ya sudah. Tapi saya yakin ini program saya baik. Nah, itu pemimpin yang punya pendirian, punya prinsip. Karena kalau mendengarkan suara kiri, suara kanan, biasanya terus nggak jadi jalan. Nggak ada tadi perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Nggak mulai-mulai, diskusi terus. Kalau seseorang sudah nyaman, ya dia nggak akan minta persetujuan orang lain. Aku sudah cocok, menurutku ini yang baik. Jadi pemimpin juga harus punya self-assertion, harus punya self-confidence. Dia nyaman, tidak butuh lagi komentar orang, provokasi orang. Dan kalau orang sudah menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerima. Itu rumusan hukum alam. Terus, nah ini agak berat mungkin untuk hari ini. Karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan, tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan. Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu, ya dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya. Bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh, dengan menunjukkan batas tentang diri. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini harus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok,
aku ini orang filsafat, jadi ya ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku nggak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama, susahnya apa? Apa bener aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat, ya mestinya aku ya nggak ngerti. Kemudian apa bener aku itu nggak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya jika kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri. Karena justru dengan tidak menonjolkan diri, seseorang bisa berhasil. Kalau ini lebih mudah dipahami karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya orang yang mandek, merasa sudah sukses, sudah menang, sudah pinter, sudah berhasil. Ya kalau sudah kan terus dia tidak jalan lagi, mandek. Dan begitu dia mandek, itulah awal keruntuhannya. Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-banggakan karyanya, tidak menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa, aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik. Sehingga dia bisa terus sukses. Kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar. Dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau bahasa Jawa ini tidak bisa digarai, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang ngeritik dia, terima kasih. Kalau ada orang maki-maki dia, dia sabar. Kalau ada orang mengadu-adu dia dengan yang lain, ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi tidak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari tidak bisa. Ditengkari itu diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya Lao Tzu tentunya harus punya kualifikasi semacam ini. Selesaikan tugas tanpa merasa bangga. Selesaikan tanpa memamerkan. Selesaikan tanpa keangkuhan. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Mari kita jalankan tugas kepemimpinan tanpa harus merasa bangga. Wow, aku ternyata pemimpin yang hebat. Siapa yang bisa kayak aku? Nah, itu ada yang salah kalau ini yang kita lakukan. Selesaikan tanpa memamerkan. Ini loh kesuksesanku. Ini loh keberhasilanku. Selesaikan tanpa keangkuhan. Tidak ada yang seperti aku. Yang lain di bawahku semua. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Jadi, mungkin yang kita lakukan kebaikan, hasilnya juga baik, tapi kalau itu kita lakukan diiringi rasa bangga, diiringi pamer keangkuhan, dengan cara mengambil, merebut, memaksa, maka tidak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan, tidak ada gunanya prestasi-prestasi kita. Itu nasihat dari Lao Tzu. Oke.
Kemudian ada lagi quotes. Nah, ini. Kalau ada orang tampak jahat, jangan membuangnya. Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikan. Jangan membuang dia, buanglah kejahatannya. Ini nasihat untuk kita semua hari ini ya. Kadang-kadang kita itu tidak suka sama perbuatan seseorang, tapi kemudian ketidaksukaan kita itu kita arahkan pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Nasihatnya Lao Tzu, kalau ketemu orang yang tampaknya ke orang ini jahat sih, jangan dibuang orangnya, tapi direvisi kejahatannya. Caranya apa? Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikan. Jadi buat dia sadar, kemudian perlakukan dia secara manusiawi, dihargai. Kemudian tetap kita berbuat baik padanya. Ini namanya menukar kekurangan dengan kebaikan. Insya Allah dengan usaha kita ini, ya pastinya Allah akan membantu, akan terrevisi kejahatannya. Jadi bukan orangnya yang dibuang, tapi kejelekannya yang direvisi. Kadang-kadang kita terbiasa yang sebaliknya, kepada orang jahat tidak kita sadarkan dengan kata-kata, tapi kita maki-maki. Tidak kita hargai dengan perbuatan, tapi kita balas dendam dengan perbuatan. Tidak kita tukar kekurangannya dengan kebaikan, tapi kita tukar dengan yang lebih jelek lagi. Nah, akhirnya ya konflik, kita punya musuh, kadang-kadang malah dari satu musuh jadi 2, 3 musuh. Kadang-kadang malah jadinya kita lebih jahat daripada dia. Maka menurut Lao Tzu, ya, jangan perhatian pada orangnya, tapi perhatian pada perbuatannya. Disadarkan, dihargai, dibalas dengan yang baik. Kemudian terakhir ini paling akhir, kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai manusia, sebagai apapun peran dan fungsi kemanusiaan kita mainkan, ingat-ingatlah rumus bahwa kesempurnaan adalah kesediaan kita untuk tidak sempurna. Setiap manusia menginginkan semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi justru titik sempurna itu terdapat pada kesediaan kita untuk menjadi yang tidak sempurna. Kesadaran kita bahwa kita manusia biasa yang tidak mungkin sempurna. Termasuk ngaji ini. Pasti banyak ketidaksempurnaannya, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Yung yang di antara anu tujuan kan lagi antara keluar ganyong kuwi. Hah? Wei, yung di antara keluar gak kuwi. Ini Mbak Lo paling ayu. Mbak, Kaya ket mau dia yang iki wis muka. ora usah aneh-aneh, Pak. Wei, yung lagi. Pengen gawe. Kuwi warna-warna banget. Penjawian durian barang. Mas apa? Ayo. Kumbing. Mari potong lobo. Sekarang kita buka.
Kami kota Bali, Pak. Apa nih gitu bang anak? Benyung Anak kae. benyung. Kaya nyot na yang berkata kan gantinya Benyung bahan. Oh, lah kita apa? Bu. Kowe ora lombok kuwi sambek sambenge. Iki nasine pengundi. ya mas orang Ini bisa. lain akhirnya di model ini nanti ini kan mas gue oh yang ngajak itu prok lembaga lah cara bantuan kan mau beli itu ini Lagi jadi bumbunya apa? Iya. Lah. Kandungan nuran Mbak lu. Ya boleh yang rene kene. Lah gelek kon nyong. Kasusnya di tolong pakai kundi apa? Kasusnya di tolong telah. Asu. Dasar Pak Mudanya payu pirasune ngono sih. Bukan. Rumah telaga. Ini lah tolong telaga. Dolan iki. Iki wis dikumbah, Pak? Telepon siapa mas kabar mau? Yulianto? Kamu baru di sana? enak Ya, ora. Mau sih dari dia bilang tapi di Biok ya biok. Makan biok. Iya kan gitu. ini apa sih ada bakar we ngarep lalang kon diturusin kita tuh dengan dulu payu. namanya apa mas yuk Ini apa sih kai? Ini belum mau gitu kan. Yang kan di rumah anak pintek kak. Masa lu sudah mau enggak bengkok nek menak makan. Mas ini ya, Mbak. Oh, ini balak. Mbak. Weh, ada weh. mas harus di komisi Mana tuh ya? Angan, Mbak. Ini air betik. Iya. Ya Allah.